Salah satu caranya adalah kita harus mengambil cabai sebanyak 8 biji. Cabai yang agak lumayan panjang itu kita ambil, kita beli dari warung atau dari pasar. Namun tidak hanya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat channel YouTube Majmu'atul Hikam yang saya hormati, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua pemirsa channel YouTube Majmu'atul Hikam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada dalam lindungan dan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video yang kedua ini, insya Allah saya akan meng-share sebuah faedah, yaitu bagaimana cara kita menghentikan atau menahan hujan. Dimana kalau kita menghadapi sebuah perayaan, baik itu khitanan atau pertikahan, tentunya kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya di daerah yang sedang diadakannya pernikahan atau khitanan tersebut supaya tidak turun hujan. Ada berbagai macam cara untuk menahan atau mengalihkan hujan. Yang biasa kita sebut itu dengan istilah nyarang hujan kalau di bahasa Sunda. Di dalam salah satu ilmu untuk nyarang hujan ini sangat penting sekali karena terkadang kita membutuhkannya. Ada beberapa cara, di antaranya yang akan saya share pada kesempatan ini termaktub di dalam kitab Majmu'atul Hikam pada halaman 8 maksud saya. Di sini diterangkan salah satu caranya adalah kita harus mengambil cabai sebanyak 8 biji. Cabai yang agak lumayan panjang itu kita ambil, kita beli dari warung atau dari pasar. Namun tidak hanya itu, cabai itu kita harus tusuk dengan sebuah sapu lidi dari ujung sampai ke ujung. Nanti akan saya praktekkan cara menusuknya seperti apa. Nah, setelah kita nanti ditusuk si cabainya dengan sapu lidi, lalu kita bacakan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita membacakan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk berhadiah. Yang kedua, membacakan Fatihah kepada para malaikat dengan kalimat
wa hadha hadiyatuna khususun ila hadrati jami'il malaikati fis sama'i wa fil ardi wa fil hawa, khususun ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin. Kemudian kita ucapkan hadir sebanyak 3 kali. Hadir, hadir, hadir. Lalu kita bacakan Fatihah 1 kali. Setelah kita membacakan Fatihah kepada para malaikat yang tadi kita sebut, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah, ya Allah, saya mohon kepadamu ijabahmu supaya selama 3 hari ini, misalkan kalau ingin 3 hari tidak turun hujannya, selama 3 hari ini saya mohon kepadamu supaya tidak diturunkan hujan. Kemudian kita sebutkan daerahnya daerah mana, misalkan di daerah Parung Kuda, misalkan kita sebutkan di situ dengan doa, ya Allah, saya mohon kepadamu supaya di daerah Parung Kuda tidak diturunkan hujan selama 3 hari, mulai misalkan dari hari Selasa sampai hari Kamis misalkan. Nah, setelah kita berhadiah kepada para malaikat, kemudian kita tiupkan kepada cabai yang sudah kita tusuk tadi. Dan setelah kita tusuk, cabainya akan kita tanam. Cara menanamnya seperti apa nanti akan saya praktekkan, dari mulai cara menusuk, kemudian cara menanamkan cabainya nanti akan saya praktekkan. Namun sebelum saya praktekkan cara menusuk dan cara menanamkan cabai tersebut, alangkah baiknya saya mengingatkan kepada rekan semua, para sahabat channel YouTube Majmu'atul Hikam yang belum mengklik tombol subscribe-nya, diklik dulu, kemudian tombol loncengnya silahkan diklik, kemudian komen sebanyak-banyaknya, kemudian share kepada teman dan saudara kita. Baik, akan saya persiapkan dulu cabai dan sapu lidinya. Baik, kita lanjutkan. Ini saya sudah siapkan sebatang sapu lidi, kemudian 1 cabai. Akan tetapi nanti kita persiapkan 8 cabai dan 8 sapu lidi. Cara menusuknya, yang pertama cabainya itu kita kupas dulu. Kita kupas dulu ininya batang cupatnya, ya. Kemudian kita tusuknya dari ujung bawah, ya, dari ujung bawah kita tusuk begini. Mohon diperhatikan, ditusuk seperti ini. Nah, cukup sampai setengah saja. Setelah kita tusuk sampai setengah seperti ini, kemudian kita sisakan sapu lidinya untuk kita tanamkan kepada tanah. Ini kita bikin cabai ini seperti ini sebanyak 8 piece, ya, 8 cabai, 8 panggangan cabai. Nah, bagaimana cara pemasangan atau menanam di atas tanahnya? Ini kita perlu 8, kita pasang 8 ini, kita bikin 4 titik. Ini nanti akan saya gambarkan. Kalau saya gambarkan seperti ini sebentar. Cara menanam di atas tanahnya itu harus berbentuk segi 4. Misalkan cabainya ini kita tanam di atas tanah berbentuk segi 4.
Jangan lupa cabai yang kita tanam ini adalah ujung yang cabainya ini harus ada di atas, kemudian ini sapu lidinya harus tertanam ke tanah. Kemudian cara menanamnya kita harus membentuk segi 4. Begini, maaf. Karena cabainya 8, jadi kita bikin seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, harus seperti ini. Mohon diperhatikan. Atau yang lebih afdol, kita menanamnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, cara menanam yang lebih afdol adalah seperti gambar ini. Ini kan kita 8 biji cabai ya, 8 biji cabai kita tanamkan di atas tanahnya itu harus seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dengan posisi cabainya harus yang ujung kecilnya itu harus di atas. Nah, setelah kita tanam, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan akan berpindah ke tempat yang lain, atau Allah geser waktunya sesuai dengan permintaan kita. Misalkan kita ingin menahan hujan sebanyak 3 hari, kita minta kepada Allah supaya 3 hari tersebut tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini hanya sekedar syariat, akan tetapi yang mengkabulkan hanyalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan misalkan cabai ini hanya merupakan syariat, doa hanya kita permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tetap kita harus meyakini bahwa segala sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan dan mentakdirkan. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa channel YouTube Majmu'atul Hikam dan bisa diamalkan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh hajat kita, baik hajat dunia maupun di akhirat. Tidak lupa saya mendoakan semoga seluruh pemirsa channel YouTube Majmu'atul Hikam selalu ada dalam lindungan Allah, pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.